Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan modal keterpaduan Immersed, yang mana anggota kelompok dari 9 yaitu Tina Agustin, yang kedua saya sendiri Wahyuni, dan yang ketiga Widya Horisha Putri. Dengan dosen pengampu Bu Muhyiatul Fadilah SSI MPD. Materi pertama yaitu pengertian dari modal keterpaduan Immersed yang akan saya jelaskan sendiri. Modal keterpaduan Immersed merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antardisiplin ilmu, di mana siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran tipe ini memerlukan pemikiran tingkat tinggi pada peserta didik. Peserta didik berperan untuk menggabungkan seluruh konsep yang telah dipelajarinya dan meleburkan diri mereka ke dalam pengalaman melalui kegiatan pembelajaran. Peran peserta pendidik dalam tipe ini sebagai fasilitator. Dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran keterpaduan tipe Immersed adalah model pembelajaran keterpaduan yang memadukan semua data dari berbagai bidang studi, di mana mereka akan melihat secara langsung apa yang dipelajarinya dari minat dan pengalaman mereka sendiri. Sehingga model pembelajaran ini memerlukan pemikiran tingkat tinggi peserta didik. Selanjutnya yaitu tujuan dari model keterpaduan Immersed. Tujuan dari model keterpaduan Immersed yaitu untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu karakteristik modal keterpaduan Immersed. Yang pertama, pembelajaran yang dilakukan berfokus kepada minat dan bakat siswa. Yang kedua, menggabungkan 4 mata pelajaran yang saling berkaitan dengan minat siswa. Dan yang terakhir, semua materi pelajaran dari setiap mata pelajaran yang akan dipelajari dihubungkan ke dalam minat siswa. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model keterpaduan Immersed yang akan dijelaskan oleh Tina Agustin. Kepada Tina, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah model keterpaduan Immersed. Yang pertama itu tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini terdiri dari yang pertama itu menentukan jenis mata pelajaran yang dipadukan. Yang kedua, memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Langkah ini akan mengarahkan guru untuk menentukan sub keterampilan dari masing-masing keterampilan dalam satu unit pelajaran. Yang ketiga itu menentukan sub keterampilan yang akan dipadukan. Nah, secara umum keterampilan yang harus dikuasai ini meliputi keterampilan berpikir, thinking skill, keterampilan sosial, social skill, dan keterampilan mengorganisasi, organizing skill, yang masing-masing terdiri atas sub-sub keterampilan. Yang keempat itu merumuskan indikator hasil belajar berdasarkan kompetensi dasar dan sub keterampilan yang telah dipilih. Dirumuskan indikator. Setiap indikator dirumuskan berdasarkan kaidah penulisan yang meliputi audience, behavior, condition, dan degree. Yang kelima itu menentukan langkah-langkah pembelajaran. Langkah ini diperlukan sebagai strategi guru untuk memadukan setiap sub keterampilan yang telah dipilih pada setiap langkah pembelajaran. Nah, yang kedua itu tahap pelaksanaannya. Pada tahap ini, itu meliputi skenario langkah-langkah pembelajaran. Menurut Samani, tidak ada model pembelajaran tunggal yang cocok untuk suatu topik dalam pembelajaran terpadu. Nah, dalam Depdiknas, prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu meliputi yang pertama,
Guru hendaknya jangan menjadi aktor tunggal yang mendominasi pembicaraan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Yang ketiga, guru perlu mengakomodasi ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terfikir dalam perencanaan. Yang ketiga itu tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini dapat berupa evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Tahap evaluasi ini hendaknya diperhatikan prinsip evaluasi pembelajaran terpadunya. Next. Selanjutnya itu penerapannya pada mata pelajaran. Nah, pada pelajaran IPA ini bisa dilihat pada pernafasan pada manusia. Nah, yang kedua itu pada pelajaran PKN. Pada pelajaran PKN ini bisa dilihat dari peraturan pemerintah. Yang ketiga itu pada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini bisa dilihat atau contohnya menceritakan hasil pengamatan. Selanjutnya itu pada pelajaran seni rupa. Pada pelajaran seni rupa, contohnya itu membuat poster yang sederhana. Selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari modal immersive yang akan dijelaskan oleh Widya. Pada Widya, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari model keterpaduan immersive. Kelebihannya, yang pertama, siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan minatnya. Yang kedua, siswa mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadi proses internalisasi. Yang ketiga, membenamkan ide-ide beberapa bidang studi memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus sehingga memudahkan terjadinya proses transfer ide-ide bidang studi tersebut. Kekurangan dari model keterpaduan immersive, yang pertama, penyaringan semua gagasan melalui cara pandang tunggal yang sempit dapat menimbulkan terlalu prematur atau terlalu tajamnya sebuah fokus. Yang kedua, agar dimensi sudut pandang siswa menjadi lebih dalam, diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas. Keadaan ini tentu cukup sulit dipenuhi oleh siswa pada jenjang pendidikan dasar. Model yang ketiga, model pembelajaran terpadu tipe immersive menekankan pada penggabungan pengetahuan pada beberapa bidang studi berbeda untuk membahas suatu masalah khusus. Keadaan ini berpotensi untuk mempersempit cakupan pemikiran siswa terhadap bidang-bidang studi tertentu. Yang keempat, pada jenjang pendidikan dasar, keluasan wawasan pemikiran siswa merupakan hal semestinya ditekankan, tidak perlu terburu-buru untuk mengkhususkannya. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Widya. Setelah membahas model keterpaduan immersive tadi, dapat kita simpulkan bahwa tipe immersive merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan inter dan antardisiplin ilmu, di mana siswa dapat memadukan semua data setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan bidang minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, pembelajaran ini juga dirancang agar setiap individu dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya. Pembelajaran tipe immersive merupakan tipe
bergulir tinggi. Pada pembelajaran ini tidak lagi berfokus pada mata pelajaran, tetapi sudah berfokus pada siswa sebagai individu yang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang berbeda-beda serta sebagai individu yang membentuk jaring kerjasama. Langkah-langkah pembelajaran tipe terpadu Imerset mengikuti tahap-tahap yang dilalui dalam setiap pembelajaran terpadu yang meliputi 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Salah dan janggal kami mohon dimaafkan. Dahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video presentasi kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan materinya atau yang ingin bertanya, disilahkan. Izin bertanya, moderator. Silakan, Put. Sebelumnya saya minta maaf karena mematikan kamera. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana pengimbangan perangkat pembelajaran terpadu tipe model pembelajaran ini. Sekian dari saya. Terima kasih, Put. Apakah dari teman-teman masih ada yang bertanya?
tanya moderator. Silakan Dina. Ya, mohon maaf karena tidak bisa mengaktifkan kamera. Yang ingin saya tanyakan adalah mohon berikan contoh dan diagram model keterpaduan Imersed dalam pembelajaran IPA. Itu saja. Sekian, terima kasih. Apa tadi, Din? Mohon berikan diagram dalam model keterpaduan Imersed, Yun. Diagram. Diagram model keterpaduan Imersed. Terima kasih, Din. Sama-sama.
Maaf sebelumnya moderator bisa ditampilkan pertanyaan apa saja tadi moderator. Hermila mau nanya, Mel? Iya, Yun. Apa masih buka sesi tanya jawab, Yun? Masih, Mel. Oke, pertanyaannya, sebutkan kelebihan dan kekurangan dari model Immersit. Terus di tingkat apa Immersit ini dapat digunakan? Mungkin Oke. itu aja moderator. Sekian, terima kasih. Kasih, Mel. Sama-sama moderator. Bisa bertanya moderator? Silakan, Ai. Menurut kelompok penyaji, apa sih kesulitan dari model Immersit ini gitu? Dah, itu aja. Terima kasih. Mau sebelumnya moderator, pertanyaan Putri bukannya bagaimana perkembangan perangkat pembelajaran model ini? Ada perangkatnya, betul? Oh, Ya. Oh, untuk pertanyaan-pertanyaan semuanya udah ada di kolom chat bagi teman-teman yang bisa menjawab, silakan.
Izin mati jawab, moderator. Silakan, Ai. Untuk pertanyaan Mila kan kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran imersif kan. Jadi tadi udah ditengok di dalam PPT-nya udah ada tuh Mil kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk kelebihannya itu ada dampak positif. Mila lagi nggak ada di dalam itu. Ya, ayolah lanjutlah. Atau lanjut aja, Ai. Ya, soalnya kan untuk kelebihan dan kekurangan tadi itu bisa langsung Yuni jawab aja sih. Karena kan ada tuh di PPT langsung jawab aja, soalnya Mila udah keluar juga kan. Iya, tapi Milanya keluar, jadi tunggu Mila masuk dulu gitu rencananya. Oh gitu. Oke. Ini mau jawab-jawab aja. Nggak, soalnya orang yang nanya nggak ada sih tadi. Lanjut aja lah dulu. Tapi kelompok Yuni aja lah jawab nanti. Oke, Ai. Kasih, Ai. Yoi, sami-sami.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mila, yaitu kelebihan dan kekurangan dari modal Immerset. Kelebihannya yaitu yang pertama, siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan minatnya. Yang kedua, siswa mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadi di proses internalisasi. Yang ketiga, membenamkan ide-ide beberapa bidang studi memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus sehingga memudahkan terjadinya proses transfer ide-ide bidang studi tersebut. Selanjutnya yaitu kekurangan dari model Immerset. Yang pertama, penyaringan semua gagasan melalui cara pandangan tunggal yang sempit dapat menimbulkan terlalu prematur atau terlalu tajamnya sebuah fokus. Yang kedua, agar dimensi sudut pandang siswa menjadi lebih dalam, diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas, sehingga keadaan ini tentu cukup sulit dipenuhi oleh siswa pada jenjang pendidikan dasar. Yang ketiga, model pembelajaran terpadu tipe Immerset menekankan pada beberapa bidang studi berbeda untuk membahas suatu masalah khusus. Keadaan ini berpotensi untuk mempersempit cakupan pemikiran siswa terhadap bidang-bidang studi tertentu. Dan yang terakhir yaitu pada jenjang pendidikan dasar, keluasan wawasan pemikiran siswa merupakan hal semestinya ditekankan, tidak perlu terburu-buru untuk mengkhususkannya. Model pembelajaran ini sebenarnya bisa diterapkan di semua tingkatan. Contoh yaitu misalnya pada SD, SMP maupun SMA. SMA tadi ya. Contohnya itu pada kelas 4 SD yaitu Contoh penerapannya yaitu pada kelas 5 SD, yaitu pada materi pembelajaran pencemaran udara. Di sini kita dapat menggabungkan beberapa mata pelajaran yaitu IPA, yaitu pernafasan pada manusia. Pada mata pelajaran PKN yaitu peraturan pemerintah, pada bahasa Indonesia menceritakan hasil pengamatan, dan pada pembelajaran seni rupa membuat poster sederhana. Pada tingkat menengah, misalkan pada siswa SMA yang tertarik tentang optik, ini juga bisa diterapkan, yaitu contohnya pada lensa, yang mana bisa kita memadukan beberapa pembelajaran, contohnya matematika, yaitu pada materi kalkulus skala, pada fisika yaitu pada materi optik, lensa, dan persamaan lensa. Pada komputer kita dapat terdapat pada materi flash dan PPT, dan pada bahasa Indonesia dapat kita terapkan pada menulis dan menyampaikan hasil. Bagaimana, Mil? Baiklah, terima kasih atas jawabannya moderator dan tim penyaji. Jawabannya sangat dipahami dan sangat komplit sekali. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Dina, yaitu model Immerset dalam bentuk diagram. Ada nampak, guys? Belum ini.
Udah nampak Yun, tapi besarin lagi sedikit. Berikut merupakan contoh dari diagram model pembelajaran immersive di pembelajaran lensa. Ada nampak nih. Dari buru apa lingkarannya lagi? Ada nampak Yun. Nah ada Yun, aman mah. Ada Yun, ada nggak apa-apa. Saat kita hendak mempelajari materi tentang lensa, maka materi yang harus kita pahami atau dapat kita sangkut pautkan dengan 4 pembelajaran ini. Yang pertama yaitu di bidang matematika pada pembelajaran kalkulus dan skala, pada pembelajaran fisika pada materi optik, lensa dan persamaan lensa. Pada komputer kita dapat mengaitkannya pada program atau software dari Flash atau PPT, dan pada bidang bahasa dapat kita kaitkan dengan menulis atau menyampaikan hasil. Bagaimana Dina? Dari teman-teman ada nggak jawaban lain? Dari Dina terlebih dahulu Yun, menurut saya penjelasan dari tim pemateri sudah sangat jelas dan saya dapat memahaminya. Terima kasih tim penyaji. Oke Din, sama-sama. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Aini yang akan dijawab oleh Widya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Aini, yaitu apa kesulitan dalam memakai model pembelajaran imersif? Kesulitannya yaitu contohnya saja di siswa sekolah dasar, masih banyak siswa-siswa yang belum lancar membaca, sehingga mereka kesulitan untuk menyelesaikan proyek ini. Yang kedua, guru perlu mengorganisir semua kegiatan pada model pembelajaran terpadu imersif ini. Yang ketiga, model pembelajaran imersif ini membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang luas. Yang keempat, tidak dapat diterapkan pada setiap materi pelajaran. Yang kelima, tingkat keragaman siswa menimbulkan kesulitan dalam pembagian tugas. Sekian dari saya. Bagaimana ini? Apakah bisa dipahami atau ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban?
Terima kasih kepada tim penyaji sudah menyampaikan apa saja kesulitan dari tipe imersif ini. Jadi tipe ini tuh bisa nggak diterapkan di SMP gitu? Kan tadi di sekolah dasar, tuh sekolah dasar kan masih kan membutuhkan apa kayak pemikirannya tingkat tinggi kan biasanya. Tuh kalau misalnya anak SD itu kan apakah pemikirannya sudah tinggi atau belum atau gimana gitu? Itu sebenarnya tipe imersif ini bisa diterapkan di semua jenjang kayak SD, SMP maupun SMA. Cuman tergantung keadaan dari siswanya masing-masing lagi. Berarti untuk kurikulum 2013 ini bisa tuh diterapkan tipenya apakah recommended nggak sih tipe imersif ini? Kalau di tingkat SD, mungkin kayaknya belum bisa, soalnya kan kebanyakan anak SD kayak pengetahuannya itu masih dasar-dasar gitu. Tapi kalau di tingkat SMP ataupun SMA itu kayak di sekolah-sekolah favorit itu udah bisa diterapkan. Baiklah, terima kasih tim penyaji. Selanjutnya pertanyaan dari Putri yaitu bagaimana perkembangan perangkat model pembelajaran imersif yang akan dijawab oleh Tina. Untuk pertanyaan dari Putri, Tina akan mencoba menjawabnya. Tunggu bentar. Itu tentang perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran ini merupakan hal yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Dalam perangkat ini ada itu alat atau perlengkapan. Sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. Nah, menurut Zuhdan dan kawan-kawannya, perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan para pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, atau di luar kelas. Perangkat pembelajaran ini menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, atau di luar kelas. Dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menyebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran ini dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Nah, selain itu, perencanaan pembelajaran juga dilakukan dengan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Tina. Bagaimana Putri jawabannya? Baik, terima kasih atas penjelasannya Tina. Saya sudah paham moderator. Terima kasih tim penyaji. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka kami akan menutup diskusi ini. Iya nak doleko.
Baiklah, kami dari kelompok 9, kami akan mengakhiri diskusi kita pada hari ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian atau tulisan kami ada kata-kata kami yang salah, kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto kita dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.